Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Tayyib, guru PAI. Ayo belajar. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha. Apa itu? Kalau zaman kita dulu yang lahir ketika zaman tahun 2000-an, awal tahun 2000 ya. Awal tahun 2000. Ini disebut dengan generasi milenial. Tuh, tahun 2000. Nah, kemudian kalau tahun 2010 ini disebut dengan generasi Z gitu. Nah, kalau sekarang yaitu generasinya adalah sebutan untuk generasi Alpha. Generasi Alpha ini mulai tahun 2020. Nah, inilah dan seterusnya, inilah yang disebut dengan istilah generasi Alpha. Tuh. Oke. Kenapa muncul istilah generasi milenial, kemudian generasi Z, kemudian generasi Alpha? Ini sebenarnya berbicara tentang industri yang ada di Indonesia. Nah, kalau kenapa dulu disebut generasi milenial? Karena Indonesia masih berada di ranah industri 3.0. Nah, kalau sekarang Indonesia sudah memasuki ranah industri 4.0. Nah, bahkan ada negara-negara lain yang sudah masuk kategori industri 5.0. Nah, apa bedanya? Kalau pertumbuhan industri 4.0 ini adalah ranah industri yang berbicara tentang kemajuan teknologi dari segi mungkin ilmu pengetahuan, kemudian transfer data, kemudian kemudahan dalam teknologi. Nah, itulah industri. Walaupun Indonesia belum masuk kategori 5.0, insya Allah suatu saat negara kita akan masuk ke dunia ini. Apa yang menjadikan beda? Kalau 5.0 adalah dunia industri, yang mana negara tersebut sudah memprioritaskan SDM-nya, sumber daya manusianya, untuk melakukan kecerdasan buatan. Tuh. Kalau Indonesia masih di 4.0, makanya muncullah istilah-istilah generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Strategi pembelajaran generasi Alpha ini yang kita hadapi. Mungkin generasi Z itu kalau yang sekarang sudah anak-anak masa SMA, gitu ya. Kalau generasi Alpha ini mungkin saat ini anak-anak tersebut yang masih SD dan ada juga mungkin yang sudah SMP. Nah, ini generasi Alpha. Oke. Nah, lebih dominannya kita masuk pada generasi Z ini. Dan tentunya saat ini kita akan berbicara 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian Indonesia seperti apa, dunia pendidikan kita seperti apa, dan khususnya kita sebagai guru agama bagaimana menyikapi perkembangan anak-anak zaman sekarang. Ibaratkan mobil nih, ya. Ini gurunya, mobilnya pakai Mercedes-Benz tahun 85. Ini gurunya. Kemudian muridnya pakai Lamborghini tahun 2018. Kira-kira walaupun muridnya yang lahirnya belakangan, gurunya yang udah duluan, tentu yang lebih cepat adalah muridnya, gitu, dibandingkan dengan gurunya. Nah, artinya gurunya ini tidak boleh ketinggalan, karena guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Guru itu tidak hanya transfer knowledge, tapi bagaimana guru memberikan pengetahuan sekaligus doktrin karakter untuk seorang siswa tersebut. Ya, terutama guru agama. Karena guru agama tujuan mulianya adalah memahami
memanusiakan manusia. Itu guru agama. Oke, yang pertama adalah mengembangkan pengembangan hot. Ini singkatan dari high order thinking skill atau berpikir tinggi. Kalau dalam teori ada namanya C1, kemudian C2, C3. Nah, ini ada low, ada slow. Nah, kalau hot ini kategori untuk C4, C5 dan C6. C4 itu berbicara tentang analisis. Bagaimana kemampuan peserta didik saat ini dapat menganalisis hal-hal yang ada di dalam dirinya dan lingkungannya. Kemudian C5 ini berbicara tentang mengevaluasi. Dan yang C6 ini berbicara tentang mencipta. Dalam tingkatannya dalam tajam. Mungkin kalau zaman dahulu kita masih berbicara tentang bagaimana memahami, bagaimana menerapkan, itu adalah C1, C2. Dan bagaimana mengaplikasikan itu C3. Nah, kalau yang C4, C5, C6 ini udah berbicara tentang analisis. Artinya ranahnya itu udah lebih besar atau lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya adalah memberi kebebasan ekspresi. Nah, kalau zaman anak sekarang itu biasanya egonya lebih tinggi. Nah, makanya untuk saat ini kita sebagai guru, kita sebagai orang tua mencobalah untuk berpikir agak sedikit luas. Artinya apa? Setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda daripada kita. Artinya seperti itu. Kalau memiliki perkembangan yang berbeda, artinya masa yang kita hadapi itu tentu saja berbeda masa dengan seorang anak tersebut. Nah, kita disitulah kita harus memahami ekspresi mereka untuk lebih bebas lagi. Oke. Yang ketiga adalah mengembangkan karakter. Karakter ini kita sebagai guru agama, tentu karakter yang kita inginkan adalah karakter keagamaan. Bukan berarti ketika seorang siswa yang sekolah di SMA kemudian lulus SMP menjadi kiai, bukan berarti seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai guru agama memberikan pemahaman kepada peserta didik, bagaimana kita memberikan doktrin karakter kepada peserta didik, agar peserta didik kita itu ketika nanti kelak dewasa dia menjadikan manusia yang sempurna, yang dapat bermanfaat untuk satu dirinya sendiri, kedua untuk orang tuanya, dan yang ketiga untuk orang lain. Contoh seperti ini, kalau seandainya kita sebagai guru tidak memberikan karakter tentang keagamaan, maka keilmuan yang dia miliki bisa saja sia-sia. Contoh, beberapa dahulu morfin itu kata sabu-sabu ya, yang PK itu adalah obat penenang untuk kebutuhan medis psikologi. Nah, cuma ternyata disalahgunakan morfin itu. Nah, disinilah peran guru agama. Agar apa? Minimal seorang siswa memiliki keilmuan yang mumpuni dan itu bermanfaat untuk dirinya, orang tuanya, dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat. Setiap anak memiliki tujuannya masing-masing, memiliki kehidupannya masing-masing. Kita nggak bisa membuat dia dari sekarang lulus SD, lulus SMA, lulus sarjana harus jadi ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena seorang anak itu memiliki keinginan dan minat dan bakatnya. Minatnya dia mau kemana, jadi lebih menyesuaikan. Adapun itu urusan masa depannya dia, bukan urusan kita lagi. Saat ini kita mengharapkan dia cukup mendampinginya saja, tapi tidak menunjuk dia agar menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita tunjuk anak tersebut menjadi sesuatu yang kita inginkan, akibatnya fatal, anak tersebut frustasi. Yang kelima, menggunakan media digital. Nah, inilah tadi di awal saya katakan, kalau seandainya murid ini menggunakan Lamborghini, kemudian ini gurunya menggunakan mobil odong-odong, ya tentu akan
ketinggalan jauh gurunya. Maka persoalan guru dalam pengembangan strategi pembelajaran untuk generasi Z dan Alpha, guru juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan tolong dikoreksi agar kita bisa mengambil hikmah dan ini semua menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.